Hadir. Faiza. Hadir. Nabila. Nilna. Akan belajar mata pelajaran PPKN. Ujinya minta tolong untuk buku LKS, buku paket, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga buku tulis dikeluarkan semuanya. Sudah dikeluarkan? Sudah. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi apa? Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini Sina yang dijawab oleh Tadi Mikis dan UU nomor 10 tahun 2004 dijawab oleh Naila. Bisa tepuk tangan untuk Mikis dan Naila. Sebelum kita lanjut ke materi minggu lalu kita sudah belajar tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti itu. Dan bisa dibacakan Pipit 1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional. Sampai pada pembelajaran pagi hari ini bisa dibacakan Tami. Aspek efektif. Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menunjukkan rasa syukur kepada pembelajaran kita ya, selain LKS dan buku paket dan juga Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa pengetahuannya nanti melalui tes tertulis dan diskusi. Ada sebuah pertanyaan. Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di atas? Ya, aturan berlalu lintas boleh dan tidak dilakukan ketika berlalu lintas. Seperti itu. Jadi, apakah sudahkah kalian mematuhi peraturan berlalu lintas yang ada di jalan raya? Sudah. Jadi kalau menyeberang harus melalui jalan. Ketika mengendarai motor harus menggunakan helm. Anak-anak pintar. Tepuk tangan untuk kalian. Kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 51 sampai halaman 56 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Subbab A, makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di awal Kartini. dari video di atas ada tujuan aturan. Apakah tujuan aturan itu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Lintang. Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Iya, jadi tujuan aturan untuk tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Dan pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan juga sebagai kebutuhan. Jangan salah ya, saat ini banyak sekali orang yang menganggap hukum ada untuk dilanggar. Padahal maksud dari hukum sendiri bukanlah itu. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat. yang kedua, sudah paham? Siap untuk melakukan analisis? Ya. Kalau siap, kelas ini akan ujian bagi menjadi 4
4 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai dengan 5 anak ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya bisa dilihat di slide depan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang langsung membentuk kelompok. Setelah itu akan ujian jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya seperti itu. Oke, bisa langsung berdiri dan membentuk kelompok. Membagi menjadi 2 LKPD seperti ini. Nanti LKPD pertama itu tentang video yang pertama dan yang dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan kemudian akan ujian nilai seperti itu. Untuk LKPD kedua ini nanti yang dikerjakan juga secara kelompok dengan kelompok yang sama dikerjakan untuk dipresentasikan di depan. Paham? Ini untuk video yang kedua tadi ya, seperti itu. Kalau sudah paham, bisa bagikan sekarang ya. Kelompok 1 bisa maju ke depan bawa jawabannya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Oke? Oke ya, kelompok 1 bisa maju ke depan dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tayangan video tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tila Rahmawati dan saya Latifah Indah Kali. Perkenalkan, nama saya Fiona Makron. Nama saya Nurul Sekitar Filanpa.
1. Jelaskan pengertian pelanggaran hukum. Tindakan seseorang yang melanggar aturan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Sebutkan contoh pelanggaran hukum dan bagaimana upaya untuk mengatasi pelanggaran hukum yang ada dalam video. 1. Anarkisme, unjuk rasa yang menimbulkan kekerasan fisik. Upaya untuk mengatasinya antara lain yaitu 1. Harus bisa menghilangkan sikap anarkisme. 2. Jangan mengikuti emosi. 3. Harus bisa mengendalikan diri. 2. Korupsi. Masalah korupsi tidak hanya mencakup tentang pemerintahan saja, tetapi dalam berbagai bidang pelayanan politik. Upaya untuk mengatasi antara lain yaitu 1. Mengurangi peraturan dengan penegakannya dan evaluasinya undang-undang tentang tindakan pidana korupsi. 2. Membekali ilmu agama lebih dalam lagi. 3. Pembunuhan. Masalah sosial itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dendam. Masalah kejiwaan dan terdesak akan keterbatasan ekonomi. Upaya untuk mengatasi antara lain yaitu 1. Memperkuat iman dan ketakwaan. 2. Banyak bergaul dengan teman-teman. 3. Mengikuti kegiatan sosial dan bersosialisasi. Apakah kelompok kalian pernah melanggar hukum? Kalau pernah, berikan contohnya. Dijawab ya. Sudah siap menjawabnya? Sudah. Oke, kelompok 1 siap menjawab, yang lainnya bisa mendengarkan. Sejujurnya saya dari kelompok 1 pernah. Contohnya ketika dijemput pulang dari pondok menuju ke rumah oleh ibu atau bapak dibonceng menggunakan sepeda motor, saya tidak menggunakan helm. Dan untuk kedepannya saya akan berpesan kepada orang tua saya ketika menjemput untuk membawa helm 2. Yang 1 digunakan bapak atau ibu, yang 1 nanti akan saya gunakan, sehingga saya akan patuh terhadap hukum lalu lintas. Terima kasih. Bagaimana, puas dengan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2? Wah, sekarang ada pertanyaan lagi dari kelompok mana? Ada yang tanya? Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan bertanya. Kelompok kalian tadi menyebutkan untuk mengajak teman-teman untuk tidak melanggar hukum. Boleh tahu bagaimana caranya? Oke, pertanyaannya bagaimana caranya agar kalian Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1, seperti itu. Pelajari, apa sajakah pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Setelah dipelajari, habis itu kalian mengerjakan uji kompetensi 1. Bila